Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami hendak mendengar firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam firman-Mu itu, supaya firman-Mu dapat menjadi damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah epistel Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, judul perikop yang kita lihat adalah perselisihan. Berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan di jemaat Korintus. Ada perselisihan yang terjadi di sana di antara jemaat yang berdampak buruk bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan jemaat di tengah-tengah gereja itu. Pada dasarnya bahwa manusia memiliki potensi atau sikap yang baik dan juga memiliki sikap yang buruk. Ada keinginan lahiriah dan ada juga keinginan batiniah. Namun Tuhan memberikan kepada kita waktu dan kesempatan supaya kita hidup menjadi gereja yang kudus, gereja yang terus memperbaharui diri, dan gereja yang terus bertumbuh di dalam iman. Tentu bahwa gereja itu adalah harus mengandalkan dan berdasarkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tentu bahwa gereja itu atau manusia itu adalah harus hidup sebagai manusia rohani. Dalam khotbah kita pada saat ini, bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka dapat memperhatikan dan memperdulikan serta mampu untuk mempertahankan iman dan kesatuan di dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan beberapa hal nasihat-nasihat di dalam ayat ini. Yang pertama kita lihat supaya jemaat itu jangan ada perselisihan. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1 dan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bahwa di sana Rasul Paulus mengingatkan supaya setiap jemaat itu jangan hidup menurut kehendak dirinya. Jangan mereka selalu menjadi seperti manusia yang hidup, manusia secara duniawi. Tetapi mereka harus berproses, harus belajar
dan harus mampu meninggalkan keinginan daging, supaya mereka tidak hidup selalu di dalam perselisihan. Jangan segala sesuatu adalah dibawa kepada perselisihan. Jangan masalah yang kecil menjadi dibesar-besarkan, sehingga hal ini bisa menimbulkan iman yang tidak bertumbuh. Tetapi yang diinginkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka harus mampu meninggalkan keinginan daging menjadi keinginan roh. Mereka harus mampu meninggalkan perbuatannya yang jahat dan mereka harus belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka harus berproses untuk bertumbuh secara rohani sesuai dengan waktu yang terus berjalan, sesuai dengan belajar dan belajar, sesuai dengan ketika mereka mendengar dan mendengar firman Tuhan. Mereka harus terus bertumbuh sehingga menjadi dewasa di dalam iman, dewasa secara rohani. Karena firman Allah itu akan mampu mengubah. Firman Allah itu memiliki kekuatan untuk memulihkan kehidupan manusia dari yang jahat menjadi orang yang benar. Rasul Paulus menyampaikan dan mengingatkan mereka, memberi nasihat kepada mereka supaya mereka menjauhkan iri hati dan perselisihan. Dalam ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Itu terlihat jelas di jemaat yang ada di Korintus bahwa iri hati dan perselisihan itu masih ada tersimpan di dalam hatinya. Artinya bahwa iri hati ini dapat menimbulkan konflik. Iri hati ini dapat menimbulkan benci. Iri hati ini dapat menimbulkan kecemburuan. Sehingga dengan sikap-sikap itu bahwa pasti ada di antara mereka yang tidak sadar bahwa mereka sedang mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah pertengkaran yang besar. Dan juga ada sikap yang membanding-bandingkan bahwa golongannya paling benar, golongan ini adalah salah. Golongannya yang paling suci, golongan ini adalah salah. Sehingga hal ini adalah menghambat pertumbuhan iman bagi jemaat. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak membanding-bandingkan dan tidak membuat kelompok-kelompok bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan kelompoknya yang paling oke dan paling hebat. Mereka harus dapat menjauhkan itu. Tidak ada perbandingan antara Paulus dan Apolos. Tetapi semuanya adalah sama-sama yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan. Lalu yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jangan ada yang menganggap dirinya adalah lebih dari yang lain. Dalam hal apa ini? Jangan ada yang menganggap bahwa dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih suci, lebih bertalenta. Semua pokoknya semuanya lebih. Jangan ada di antara mereka seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bahwa Apolos dan Paulus adalah sama-sama pelayan Tuhan. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi apakah itu yang lebih utama? Yang lebih utama adalah bukan yang menanam dan bukan yang menyiram, tetapi yang lebih utama adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Maka itu tidak perlu dipersoalkan. Tidak perlu mempersoalkan siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih banyak berkontribusi. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana mereka menyatukan semuanya perbedaan pikiran mereka, perbedaan pendapat mereka, dan perbedaan talenta yang mereka miliki, mereka satukan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun kesatuan, untuk memajukan pertumbuhan iman, supaya mereka semakin bertumbuh secara rohani, bukan malah mengambil kesempatan untuk melemahkan orang lain, tidak menganggap diri kita benar. Sebab kalau ada perasaan seperti itu bahwa itu adalah suatu kesombongan, ketika kita menganggap bahwa hanya kita yang benar, bahwa kita tidak pernah salah, dan ini apa yang kita katakan bahwa kita selalu benar, bahwa hal itu adalah suatu kesombongan yang menganggap orang lain adalah rendah dan menganggap orang lain
tidak mampu melakukan apa-apa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lalu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting adalah bukan yang menanam atau yang menyiram, sebab yang menanam itu adalah Allah yang menyuruh. Sebab yang orang yang menyiram itu adalah Allah juga yang menyuruh. Sehingga keduanya adalah sama-sama. Maka keduanya adalah sama-sama suruhan Allah, sama-sama adalah yang diutus oleh Allah untuk melakukan sesuatu supaya jemaat itu bertumbuh. Sehingga bukan Apolos yang penting, bukan Paulus yang penting, tetapi yang penting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itu bahwa itu harus dihindari. Kita harus menghindari bahwa kita menganggap bahwa ini yang paling benar, ini yang paling benar, maka saya adalah masuk dalam golongan ini, masuk dalam golongan ini. Maka di tengah-tengah gereja juga tidak boleh ada golongan-golongan, tidak boleh ada golongan Paulus, tidak boleh ada golongan Apolos, tidak boleh ada golongan ini. Tetapi semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Itu yang mau disampaikan Rasul Paulus, bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam gereja itu, bahwa kita semuanya adalah sama-sama pengikut Kristus, kita semuanya adalah sama di hadapan Allah, tidak ada yang berbeda. Sehingga tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Lalu Rasul Paulus mengakhiri di ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak saudara-saudara, kita adalah ladang Allah, kita adalah bangunan Allah, kita adalah milik Tuhan, dan di dalam Dia kita saling memiliki satu dengan yang lain. Prinsipnya kita harus menjaga kesatuan. Allah melakukan pekerjaannya dengan kita, dan tanpa kita pekerjaan itu tidak selesai. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bekerja dengan sendirian. Kita harus memiliki pertolongan satu sama lain. Oleh sebab itu kita jangan menyudutkan atau menyepelekan, melemahkan dan menyampaikan kekurangan orang lain, karena itu akan menimbulkan konflik perpecahan. Saudara-saudara, harus ada sikap mau menerima kelebihan dan kelemahan sesama. Adalah bukti dari sikap orang Kristen. Di dalam gereja tidak ada yang perlu ditokohkan, tidak ada yang paling berjasa. Kita semuanya adalah satu, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu tidak ada yang mau ditinggikan. Maka kita harus menghilangkan itu semuanya, karena kita adalah rekan sekerja Allah, dan kita adalah bangunan Allah, kita adalah ladang Allah, tempat firman Allah bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu mari kita hindari semuanya sikap-sikap perselisihan, iri hati dan golongan-golongan itu, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.